warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Juri Kakak panitia yang dimuliakan Allah, teman-teman pemirsa dakwah Islamiyah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat-Nya lah kita bisa mengikuti kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah mengangkat derajat umat Islam dari lembah yang gelap gulita menuju lembah yang terang menderang, yakni adinul Islam al-iman. Pada kesempatan kali ini, dengan izin Allah, saya akan menyampaikan ceramah, yaitu pentingnya menuntut ilmu. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya seseorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, jika seseorang yang membutakan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban dalam menuntut ilmu. Mencari ilmu harus mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia harus mempunyai ilmu. Begitu pula dengan orang yang mendambakan bahagia hidup dunia akhirat harus mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bosan dalam mencari ilmu. Dan dimanapun harus kita cari, sekalipun itu di negeri Cina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bi'sin." Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengar ceramah agama atau pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan. Dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan ialah mulai anak-anak usai sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat. Sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar menjadi bahan modal kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang telah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini.
berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan pernah hilang. Begitu pula dengan sang anak yang masih kecil. Jika sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali untuk dilupakan. Bahkan teringat terus sampai akhir hayatnya. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula jika belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, akan tetapi mudah pula untuk melupakan. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, baik mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam mencari ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bila tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkannya. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Apabila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkannya ilmu yang kita miliki. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Cari ilmu wajib bagi Islam laki-laki dan perempuan. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah, dan kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Namun jika tidak berilmu, maka kita akan menjadi bodoh dan tidak tahu apa-apa yang ada di dunia ini. Pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling rendah. Kata Allah Quran surah At-Tin ayat 5, asfala safilin. Dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang berilmu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Pemirsa dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulan, selama hayat masih dikandung badan, marilah kita menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Unsur man qila wala tansur man qala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum